keluarga nggak sih perempuan ya sebenarnya? Mungkin lebih banyak lah ya, ini juga Mas juga semua mungkin ada yang kurang juga. Kalau dibilang berat yang masing-masing. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari suami Zaskia Gotik yang dipanggil oleh KPK. Sirajuddin Mahmud, suami dari Zaskia Gotik, ini telah menjalani pemeriksaan berbagai saksi atas kasus dugaan korupsi pembangunan gereja Kikni Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua. Pemeriksaan ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023 pagi hingga siang. Sayangnya pengusaha yang berusia 50 tahun ini enggan berkomentar banyak di hadapan awak media. Bahkan ia terkesan menghindari awak media yang telah menunggunya memberikan klarifikasi. Kadina, pegang minum. Mana sih? Gimana nih? Hasil pemeriksaannya seperti apa, Bang? Benar nggak Pak? Bapak menerima uang dari Arif Yahya, Pak? Dari tersangka Arif Yahya. Benar menerima uang nggak, Bang? Menerima uang dari Arif Yahya. Pak Sirajuddin benar menerima uang nggak, Bang? Kemana, Bang? Bang, yang jual rumah itu bener, Bang? Bang, sampai jual rumah, Bang. Ini apa, Bang? Salah lewat, Pak. Copot. Deket banget kameranya loh. Deket kamera dong. Diambil mukanya sekalian. Lengkapnya silakan aja nanti. Bang, sampai jual rumah itu karena jadi bandar terima aliran dana atau gimana, Bang? Saya udah sampaikan. Berita selanjutnya datang dari Wika Salim yang kini menjadi tulang punggung keluarga. Penyanyi dangdut Wika Salim tak pernah berpikir menjadi orang terkenal. Setelah menjadi orang terkenal, Wika Salim bisa membeli segalanya, mulai dari mobil hingga rumah. Wika Salim sengaja bekerja keras supaya bisa memberikan kebahagiaan untuk orang tua dan keluarganya sebagai bentuk balas budi. Wika Salim adalah tulang punggung keluarganya, dan Wika Salim bahkan mengaku bucin terhadap pasangan. Namun Wika Salim menolak bicara tentang jalinan kasih cintanya ini. Soal cinta, Wika Salim hanya menyebut bahwa perempuan harus lebih pintar daripada laki-laki. Pencapaiannya sekarang gimana sih? Sekarang jadi penyanyi yang salah satu yang dinanti juga, apalagi dengan genre dangdut ya. Ya yang pasti senang, alhamdulillah gitu, walaupun juga enggak, ya maksudnya enggak segampang itu juga, karena kan apalagi sekarang banyak banget juga penyanyi baru yang semuanya bagus-bagus, lagunya bagus-bagus, suaranya bagus-bagus, dan ciri khas masing-masing juga kuat-kuat. Jadi tetap masih punya ruang, dapat ruang, senang gitu, alhamdulillah. Berarti masih banyak masyarakat juga, teman-teman gitu yang masih masih mau dan masih tunggu penampilan aku. Pencapaiannya kan mungkin dari perubahan hidup dari kayak dulu sampai sekarang. Apa yang udah diraih sama suami? Ya kalau itu mah alhamdulillah, yang pasti yang tadinya dulu jalan kaki sekarang udah punya kendaraan sendiri. Dia punya tempat tinggal jauh lebih baik, keluarga yang pasti. Kalau aku sih emang kan niatnya semua kerja yang pasti untuk keluarga, untuk orang tua yang pasti. Karena emang niatnya dari awal dulu yang pengen kita ya kolaborasi jadi anak ini nggak akan bisa bantu. Jadi salah satu yang mungkin kecil bisa dilakukan adalah gimana caranya supaya orang tua hidup jadi lebih baik. Alhamdulillah sekarang ya ini orang tua hidupnya juga jadi lebih baik dan gak perlu capek-capek lagi kerja, karena sekarang udah gantian tugasnya di anak.
Jadi tulang punggung keluarga Teteh gimana? Ya dinikmatin karena memang kita kan juga nggak bisa minta gitu pengen yang begini, tapi kan emang udah, tapi karena memang kemauan sendiri gitu, karena kan juga dulu bapak juga kerja, makanya memang sekarang kondisinya ya memang waktunya udah harus berhenti kerja gitu, kerja kalau juga dia sebagai anak ketika ini kesadaran diri aja tuh mau apa namanya gantian Menurut aku sih jadi tulang punggung keluarga apalagi perempuan ya. ya. Mungkin lebih banyak lah ya, itu juga mas juga semua mungkin ada yang tulang punggung juga. Kalau dibilang berat yang masing-masing pasti ada itu ujiannya, tapi balik lagi itu karena kalau misalkan cuma diratapin doang susahnya kita, susahnya kita, masalahnya ya nggak ada jalannya gitu. Masih karena setiap masalah kan nggak mungkin ada jalan keluar. Jadi apapun yang lagi berat banget ya paling kalau manusia mah biasa lah lalu nangis berdoa, tapi insya Allah kalau yang Ada momen yang gak bakal pernah dilupain gak sih waktu merintis awal-awal sampai di tulang punggung itu berat pasti kan ada ya apa teh kalau dulu. yang paling diingat yang pasti perjuangan aku Pak. Karena aku dari dulu dari aku kecil sampai sebelum aku nikah itu setiap kali aku kerja itu mama sama bapak itu selalu nemenin. Jadi itu menurut aku adalah hal yang sampai kapanpun yang akan bisa aku lupakan. Sebegitu orang tua aku tuh ya menjagain aku untuk support karena memang kan ya kadang kenapa aku nggak gampang juga lama jalannya juga tapi kan emang jalannya ya dinikmatin aja sama orang alhamdulillah gitu ya bisa jauh lebih baik ya. Pernah nggak dibayar atau cuma dibayar bapak ini? Nah, tapi kan itu masih lebih panas gitu. Tapi ya itu kan masanya udah, ya maksudnya kita udah pernah lewatin itu, jadi alhamdulillah sekarang kalau ngeliat ke belakang ya itu buat dunia gitu biasa lagi. Jadi kalau mulai Chico Jericho mengaku pernah hampir meninggal karena sakit. Aktor Chico Jericho mengaku pernah nyaris meninggal dunia setelah menderita sakit pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Saat itu Chico Jericho divonis pengidap shock septic atau SPES setelah COVID-19. Shock septic adalah kondisi yang mengancam jiwa yang disebabkan infeksi lokal maupun seluruh sistem darah dan segera memerlukan bantuan medis. Akibat dari menderita itu, Chico Jericho mengaku jarang berolahraga. Ia bersyukur sembuh dan kembali dapat sehat. Share bahwa sempat sakit pas COVID dan seperti yang dokter bilang saya tertolong ini karena pola hidup sehat. Ini kan butuh proses juga ya, ada rasa malas apa seperti apa, atasinya seperti apa sih untuk melakukan pola hidup sehat dari lu sendiri? Manfaatnya sih, karena saya juga udah rasain banget itu manfaatnya ketika rutin berolahraga dan menjaga nutrisi itu dapat menunjang aktivitas dan kerjaan saya gitu, dan lebih fokus, nggak gampang capek, nggak gampang sakit, tidur juga enak. Yang pola makan seperti apa? Jaga pola makan seperti apa? Jaga pola makannya, jaga bagaimana cara mendapatkan nutrisi paling yang seimbang, tapi tetap ada hitungan kalorinya, karena emang kebetulan saya ada di depan layar, saya harus kadang kalau misalnya lagi ada project gitu, saya harus tampil seperti nggak boleh terlalu besar, contohnya kayak gitu. Itu udah ada, ketika saya harus seperti itu, saya harus menurunkan kadar kalorinya. Sharing juga nggak sih sama istri nih, sama istri di rumah gitu, sharing juga nggak sih? Pastinya, karena kan kita emang sama-sama di dunia yang sama juga, dan sama-sama suka olahraga juga, dan juga yang masakin. Banyak yang ada pantangan nggak sih? Apa tuh? Dalam menjaga badan, badan sendiri. Pantangannya nggak boleh sesuatu yang berlebihan sih sebenarnya, tapi tetap enjoy makanan yang saya suka, tapi dengan takaran yang nggak berlebihan. Seperti yang tadi saya bilang, ada hitungan kalorinya dan nggak bisa lewat dari itu. Tadi kan bilang ada hitungan kalorinya, emang di rumah dimasakin sama istri atau tiap hari kalorinya dihitung dan Emang diatur.
kebetulan kalau emang sempet emang dimasakin dan sesuai gitu, kita emang dietnya cuma seleranya sama dan ya apa yang dimasak pasti ya sama gitu. Biasanya olahraga apa, Mas? Kecukupan kebutuhan kita lah. Biasanya olahraga yang sering dilakukan berdua apa? Olahraga pagi-pagi ya, habis antaran ke sekolah, kebetulan saya punya gym dan kita menunggu sebelum jemput sekolah ya kita gym. Keisha memberikan waktu untuk Robby Satria istirahat pasca terjerat kasus narkoba. Robby Satria yang dikenal sebagai gitaris band Keisha dibebaskan dari tahanan sejak 6 Oktober 2023 lalu. Robby Satria dibebaskan setelah menjalani hukuman 2 tahun terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Ramadan Rahmat dan juga Regina Putri, gitaris dan juga vokalis band Keisha merasa ada yang hilang saat Robby Satria tidak bersama Keisha di panggung. Saat ini Keisha memberikan waktu untuk Robby Satria beristirahat dan menenangkan pikirannya. Mereka sudah memiliki rencana untuk membicarakan kelanjutan band Keisha bersama dengan Robby Satria. Mungkin dari backing vokal juga dibuat jadi lebih manis dan musik musikal lebih manis. Kemudian dari channel remix Iya, betul. Kita sebenarnya ngejalanin project ini ya, Love Recalls version. Jadi ada beberapa lagu yang kita pilih untuk kita kita recycle lagi. Salah satunya itu Cinta Dan Benci dan Takkan Pernah Ada. Masih ada 3 lagu lagi yang bakal kita kerjakan. Sekarang lagi proses. Jadi totalnya ada 5. Kalau untuk recycle lagu-lagu lama tersebut butuh berapa waktu sih, Kak? Berapa lama? Sebenarnya sebentar, cuma rilisnya aja ya. Kita kan menunggu waktu yang tepat dari label juga kan. Jadi kita benar-benar cari timingnya pas. Masih ada 3 lagi, jadi nanti harus ditunggu. Nah, ini kan lagu yang takkan pernah ada kan, mungkin tadi kan dibawakan secara langsung ya. Mungkin respon dari para penonton seperti apa sih? Kan penonton juga tahunya yang lagu yang lama. Sekarang dibawakan dengan cara yang lebih fresh. Kalau dari tanggapan dari yang komen-komen di sosmed kita, lucu-lucu. Dan kebanyakannya, aku sih ngebacanya banyak yang suka. Iya. Tapi ada juga yang nolak, ngerasa ini nggak galau, padahal sebenarnya lagunya itu bukan lagu galau. Cinta sebenarnya kalau dibaca liriknya mah. Dan ada juga yang komen itu, ini kayaknya lagu lagi Peragaan Busana nih enak nih katanya. Ada macam-macam. Unik-unik semua komen-komennya, tapi majority-nya dan My Geisha juga pada support semua, pada senang. Dan kita baca juga senang. Ya. Tapi yang paling banyak diubah itu dari musiknya atau seperti apa? Iya, lebih ngebeat atau apa ya, bukan ngebeat pasti. Ya. Terus juga tema vibe-nya sih. Ya. Kalau dulu kan benar-benar kayak masih alternatif banget, pop alternatif. Kalau sekarang udah beda, city pop gitu. Lebih berkembang lah dari segi musiknya. Tapi itu buat aransemen lagunya itu dari kalian yang sama-sama ini atau ide siapa gitu? Kita ngajak di lagu Takkan Pernah Ada, kita ngajak Agung Munte. Ya, kita sebagai co-producer. Jadi kita berembuk bareng, kita punya ide seperti apa, dia punya ide seperti apa, digabungin bareng-bareng. Tapi yang dimulai awal dari kita dulu. Tetap dari Geisha dulu idenya. Itu kita present ke kembangin ke Agung Munte. Nya jadi bikin gimana ya asiknya ya. Tektokan lah pokoknya. Tapi ada terima yang bagusin ini yang bagusin aja. Enggak, kenapa nggak bikin yang version dengan versi yang ya sebenarnya ini proyekannya udah dari waktu zaman COVID ya. Jadi kita berpikir waktu zaman COVID kan kita nggak ada kegiatan tuh. Kita berpikiran gimana kalau kita bikin lagu-lagu lama dengan versi baru. Akhirnya itu kita lakukan. Akhirnya sama dengan tim label itu diseriusin dan harus bikin aja. Kenapa enggak? Di samping itu juga kita kerjain lagu baru. Tapi lagu-lagu baru juga sekarang lebih
fit atau seperti apa sih? Lebih fresh Lebih sih. gimana ya? Iya lebih fresh. Fresh. Mungkin kalau nge-beat nggak semuanya akan Nggak. kita nge-beat ya. Gisha tetap galau. Nggak. Gitu. Maksudnya kita tetap galau, cuma dikemasnya dengan musik yang lebih apa ya? Kalau anak sekarang bilang lebih chill gitu kan ya, lebih Kita ngikutin inilah perubahan musik juga yang kekinian. Kalau dulu kan kita galau-galau doang. Kalau sekarang ada yang lebih berbeda aja. Karena lagu galau nggak harus sedih-sedih, nggak harus mellow gitu kan. Sekarang kan udah apa ya? Mungkin kalau sekarang anak-anak zaman sekarang lebih ekspresif Iya, kan lebih ya. ekspresif. Kayak, jadi kita juga. Jadi kalau yang galau itu nggak mesti nangis gitu, bisa diarahkan ke yang lain. Ya. Mungkin untuk di next album yang akan mendatang mungkin akan Berita terakhir ini datang dari Nagita dan juga Raffi Ahmad yang kapok melihat anaknya masuk ke rumah sakit. Baru-baru ini anak kedua pasangan dari Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina yakni Rayanza alias Cipung dirawat di rumah sakit. Rayanza dirawat di rumah sakit usai demam tinggi yang tak kunjung turun. Menurut Nagita, ini kali pertama ia harus berurusan dengan rumah sakit. Pasalnya selama 8 tahun anak pertamanya Rafathar tak pernah dirawat. Nagita mengaku tak ingin lagi melihat anaknya itu sakit. Satunya dengan nyontohin, yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu, jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya, kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu, kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. ini hari cuci tangan sebenarnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.